Akan bersama-sama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Jadi ketika kau mau diajar oleh firman Tuhan dan kau mau melakukannya dan engkau percaya firman Tuhan adalah kebenaran, maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita lanjutkan ya, serial khotbah kita tentang khotbah di bukit, ajaran Tuhan Yesus tentang bahagia. Ini bagian yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Kalau sudah menemukan, kita ucapkan bersama-sama. Matius 5, ayat yang kelima. Sudah menemukan? Ya, mari kita ucapkan bersama 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Silakan duduk. Ya. Berbahagialah orang yang apa? Lemah lembut, karena mereka akan memiliki ini terhadap juga ya. Bumi, mereka akan memiliki bumi. Nah, saudara, kita belajar lagi jadi 2 khotbah di depan. Berbahagialah orang yang miskin. Di hadapan Allah ini khotbah yang kontradiktif. Ya, kenapa kok kontradiktif? Masa orang miskin berbahagia? Nah, lalu berikutnya berbahagialah orang yang apa? Berduka cita. Ini juga kontradiktif. Masa orang berduka cita berbahagia? Tapi bagi Tuhan, memang khotbahnya itu menarik untuk ditelaah, kita pelajari, kita melihat, dan akhirnya kita menemukan kebenaran. Nah, hari ini kita belajar lagi, berbahagialah orang yang apa? Lemah lembut. Dampaknya apa? Mereka akan memiliki bumi. Bilang dulu orang di sebelah kiri kanan. Kalau pas ke istrimu, suamimu bilang, lemah lembut ya Pak? Lemah lembut ya? Anak dengan bapak, ayo lemah lembut ya ojo. Wah, lemah lembut. Haleluya. Ya. Jadi apa artinya orang yang lemah lembut? Ini yang kita mau lihat Bapak Ibu. Apakah orang lemah lembut itu identik dengan orang yang apa? Sabar. Pembawaannya apa lagi? Tenang. Terus perasaannya halus. Hatinya baik. Apakah ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Ketika dia berkata berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka lah yang akan memiliki apa? Bumi. Kita lihat lagi. Orang yang lemah lembut juga tidak identik dengan orang yang lembek. Apalagi? Lamban. Apalagi? Lemah gemulai. Ini juga bukan maksudnya Tuhan Yesus. Jadi orang lemah lembut jangan dianggap terus orang lemah lembut itu dia agak apa tuh? Apa? Iya. Hah? Gimana? Kemayu. Terus apa lagi? Ya, kewanita-wanitaan kalau dia laki-laki gitu ya. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Ya, Tuhan masih waras Bapak Ibu. Lemah lembut bukan itu yang dimaksud. Ya, bukan juga orang yang tadi perasaannya halus. Enggak. Makanya saya akan mengajak saudara untuk melihat contoh
kita lihat dulu ini beberapa versi Alkitab. Ya, dalam terjemahan lama, Alkitab Perjanjian Lama, ya, dalam terjemahan lama ini ditulis begini: berbahagialah segala orang yang apa? Nah, ini lebih bagus ini, lembut hatinya. Jadi bukan lemah lembut. Apanya yang lemah lembut? Kan kita bertanya. Nah, sekarang dalam terjemahan lama Alkitab era ini, berbahagialah segala orang yang lembut hatinya. Nah, jadi hati memang perlu apa? Lembut. Kayak Firaun itu, Tuhan mengeraskan hatinya Firaun. Kenapa Tuhan keraskan hatinya Firaun? Karena memang Firaun hatinya apa? Keras. Tapi Bapak Ibu harus hatinya apa? Lembut. Nggak ada hati yang keras sebenarnya. Hati itu apa? Lembut. Beliau jadi pasar daging, beli hati. Pasti dia apa? Lembut. Beda dengan Firaun, hatinya apa? Keras. Karena itu Tuhan keraskan lagi hatinya, biar dia semakin keras. Karena Tuhan punya rencana untuk menghajar orang Mesir. Ya. Nah, dalam terjemahan lagi, kabar baik, Alkitab kabar baik, atau bahasa Indonesia sehari-hari, ini lebih jelas lagi. Kita baca 2-3. Berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Jadi ini bicara tentang apa? Karakter. Orang yang punya karakter baik, orang yang karakternya ini hatinya kerendahan hati, dia punya kerendahan hati, Tuhan bilang dia akan menerima janji Tuhan. Amin. Karakter hatinya dulu bagus, rendah hati. Ya makanya saudara, ilmu padi itu bagus ya. Semakin berisi, semakin tunduk. Engkau semakin diberkati, harus semakin rendah hati. Semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati. Bukan semakin gembar-gembor gitu, enggak. Tapi semakin rendah hati. Yohanes Pembaptis berkata, biar Tuhan yang makin besar, aku yang makin kecil. Biar Tuhan yang bertambah-tambah, aku yang berkurang-kurang. Bayangkan saudara, Yohanes Pembaptis, dia adalah pembuka jalan yang bersuara di padang gurun itu, persiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi dia berkata, biar dia yang bertambah besar, aku bertambah kecil. Dia bertambah-tambah, aku yang berkurang-kurang. Dia yang paling cocok untuk menerima pujian. Semua kelayakan ada pada Tuhan, kehormatan, kemuliaan. Kalau kita bukan apa-apanya, amin. Amin. Kalau kita punya segala-galanya, itu juga karena Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat sekarang contohnya di sini. Atau saya aja dulu lihat kata Yunaninya ya. Jadi kata lemah lembut dalam bahasa Yunani disebut apa? Praus. Ya, praus. Praus itu artinya apa? Itu terletak di antara kemarahan yang berlebih-lebihan dengan tidak marah, tidak pernah marah. Jadi orang yang lemah lembut, orang itu bukan berarti tidak pernah marah, tapi juga orang yang lemah lembut kalau dia marah, marahnya tidak apa? Berlebih-lebihan. Ya, kalau saudara hatimu lemah lembut, hatiku lemah lembut, hati kita tadi yang lemah lembut itu, kalau marah, marahnya tidak apa? Berlebih-lebihan. Contoh kalau kita nonton film itu Ratapan Anak Tiri, Anda nangis jadinya kan? Melihat bagaimana kejamnya ibu tiri ini menghajar anak tirinya. Kita menyaksikan, kita mewek-mewek juga padahal itu film. Ya, di setting seperti itu. Wah, kebangetan. Nah ini loh, berarti orang itu udah punya praus. Tapi orang yang praus juga, dia juga bukan berarti ketika lihat anaknya nakal, dia diam. Enggak. Orang yang lemah lembut, ketika dia melihat anaknya nakal, dia tegur. Kalau perlu mungkin dihajar juga, sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Jadi bukan membiarkan anaknya hidup dalam kenakalan. Coba Bapak Ibu, apa yang Bapak lakukan ketika anak Bapak bawa telur
datang ke rumah. Dia bawa satu. Terus ibu bapak tanya, ini telurnya siapa? Terus dia bilang, telurnya tetangga. Ayamnya sedang bertelur. Kira-kira bapak ibu marah enggak? Atau jangan-jangan ngomong gini, lo ada berapa telurnya? 10. Lo diambil kok satu tok. Ini enggak kemudian saudara. Diambil. Kalau kita tahu itu telurnya tetangga, dia ambil, nyuri, saudara marah enggak sama anak saudara? Marahnya harus bagaimana? Berlebihan? Tampar pipi kiri, plak. Anaknya baca Alkitab, kasih pipi kanan, ini dari mana? Plak. Ya jangan gara-gara gitu, kasih pengertian kan? Ayo, kamu kembalikan telur ini. Bilang sama yang punya, Bu, minta maaf saya nyuri tadi telur ibu. Nah, dia cari gitu. Jadi orang yang lemah lembut bukan dia nggak bisa marah, dia bisa marah, tapi kalau dia marah, marahnya tidak apa? Berlebih-lebihan. Tatap orang di sebelah kiri kanan. Dia kalau marah berlebih-lebihan enggak? Kalau dia berlebih-lebihan, ya itu namanya tidak apa? Tidak lemah lembut. Tidak lemah lembut, bukan praus itu. Ini contoh sekarang. Mari kita baca Bilangan 12 ayat 3. Tolong. Ayo. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Ya. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia. Adapun Musa orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari apa? Setiap manusia. Yang di atas muka bumi. Yang di atas muka bumi. Adapun Musa orang yang sangat lembut hatinya. Bayangkan tuh. Dari setiap orang di muka bumi. Pertanyaan kita, menurut saudara, Musa yang lembut hatinya itu pernah marah enggak? Ya iya, bukan berarti Musa orang yang paling lembut hatinya di antara semua manusia lalu dia enggak marah lagi. Enggak. Dia masih bisa marah, tapi marahnya tidak berlebih-lebihan. Amin. Jadi Bapak Ibu masih bisa marah enggak? Bisa, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan berarti tidak lembut hatinya. Kalau Paulus pakai istilah lain lagi, kalau kamu marah, Paulus satu Tuhan Yesus, jangan sampai matahari terbenam. Ya, jangan sampai matahari terbenam. Dalam Keluaran 32 ayat 19. Keluaran 32 ayat 19. Coba kembali. Iya, Keluaran 32 ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, ini loh anak lembu mas ini, maka bangkitlah amarah Musa. Ini dia baru dapat loh dari Tuhan. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Ini orang yang lembut hatinya. Dia masih bisa marah. Dia sedang bergumul menghadap kepada Tuhan, dan Tuhan berikan 10 perintah Tuhan ini. Dia terima dari Tuhan. Tapi waktu dia mau turun gunung itu, dia mendengar ada bunyi-bunyian yang begitu ramai. Dan dia sudah curiga, waduh, ini orang Israel pasti melakukan kesalahan ini. Ada sesuatu yang tidak benar. Begitu dia dekat, benar. Dia melihat ada lembu emas yang disembah. Mereka memuja-muja lembu emas ini. Dia marah saudara. Tuh lihat tuh. Musa marah, dia lempar loh batu ini menjadi 2 bagian. Dia buang, tas, pecah ini. Jadi Musa yang dikenal, ditulis di Alkitab, orang yang sangat lembut hatinya di antara semua manusia, dia masih bisa marah. Tapi kalau saudara marah yang apa?
tidak berlebih-lebihan. Marah nggak apa-apa. Ada marah yang membuat kita jadi berdosa, yaitu karena berlebih-lebihan, berkepanjangan. Marahnya berkepanjangan, jangan sampai matahari apa? Terbenam. Saya senang lihat prinsip hidup dari Om Filipus itu. Dia kalau marah memang plak. Marah saat itu. 5 menit kemudian, udah. Saya pernah dimarah soalnya. Saya tahu. Waktu dimarah saya jadi pengerja, dimarah 5 menit, udah. Diajak ngomong biasa, diajak guyonan. Aduh, saya bilang, bisa ya kayak gini. Susah ini Bapak Ibu. Dia bisa melupakan secepat itu. Nggak usah tunggu matahari terbenam, 5 menit udah dia lupakan udah. Saya pernah jaga malam, dia pulang capek-capek kok dari Jakarta karena keterlambatan kereta api. Harusnya jam 12 malam tiba keretanya, hari itu jam 2 pagi karena ada keterlambatan. Saya tertidur, penjaga pintu tertidur. Siapa yang buka pintunya? Ini orang udah capek mau masuk ke rumah. Teman saya lompat pagar, dia congkel-congkel kunci, bisa berhasil masuk. Saya dipanggil gelagapan saya, menghadap, ketemu virus. Dia bilang gini, kalau saya maling, yang pertama saya habisi kamu dulu, kedua baru saya merampok rumah ini. Penjaga pintu kok tidur? Oh minta maaf, sana tidur lagi. Tidur lagi. Dia juga mungkin mikir, ini karena kesalahan apa? Kereta. Ya, jadi marah tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Ini kan tidak berlebihan ya, kalau dia pecahkan ini toh. Benar enggak? Berlebih-lebihan enggak ini? Hah? Halo? Hah? Enggak lah. Kan kebetulan dia pegang ini. Biasanya kan apa yang kita pegang? Plak. Dibanting plak. Saya pikir enggak loh. Musamarat tidak berlebih-lebihan. Cuma ini aja yang dibuang. Pak, baru dia panggil Harun. Apanya? Kenapa bisa terjadi ini? Oh mereka mendesak saya, mereka minta, ya kamu yang mau juga kok mengikuti kemauan mereka. Nah ini tidak berlebih-lebihan ya. Coba kita lihat Tuhan Yesus. Contohnya lain, Tuhan Yesus sendiri. Dalam Matius 11 ayat 29, itu Tuhan Yesus berkata begini. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepada apa? Kelegaan. Terus pikulah kataku yang kupasan dan belajarlah padaku karena apa? Ini loh Tuhan berkata, karena aku lemah lembut. Apakah Yesus yang lemah lembut itu tidak bisa marah? Nah, coba buka ini Matius 23 ayat 13. Satu ayat aja, coba kita baca. Matius 23 ayat 13 ya. Mungkin dikecilin supaya dia sampai ke atas ya. Matius, siapa yang dapat baca ayo? Matius 23 ayat berapa? 13. Matius 23 ayat 13. Kembali aja ke sini. Ayo. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ya, jadi Tuhan kecam, kembali. Tuhan kecam kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, dengan berkata apa? Celakalah kamu. Ini kebalikan khotbah Yesus di bukit. Dia bilang berbahagialah kamu, kalau ini celakalah kamu. Khotbah di bukit, diberkatilah kamu, tapi ini celakalah kamu. Marah enggak dia? Orang kalau ngomong gini marah kan? Marah, celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kamu menghalangi orang. Gak macam-macam itu. Ada berapa ucapan-ucapan celaka yang disampaikan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, jadi Yesus yang lemah lembut, yang dikenal juga, dia sendiri berkata, belajar padaku karena aku lemah lembut. Ini akan kita pegang poinnya nanti. Apa yang dimaksud Tuhan dengan
Lemah lembut itu, apa artinya ini lemah lembut? Ya, apa artinya lemah lembut? Dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 16 atau 17, coba baca lagi satu ayat. Yohanes pasal 2 ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan. Amin. Jadi saudara lihat, Yesus yang lemah lembut mengecam orang Farisi ahli Taurat, dan dia juga melihat orang yang berjualan di bait Allah. Mereka berdagang di sana dan ada kecurangan-kecurangan di sana, ada penindasan. Yesus marah, dia bikin cambuk dari apa? Dari tali aja. Dia bikin cambuk dari tali. Kemudian dia usir orang itu, dia jungkir balikan meja-meja itu. Marah dari Tuhan? Marah. Kontradiksi enggak dengan hatinya yang lembut? Berlawanan enggak? Tidak. Praus tadi. Jadi praus itu terletak antara orang yang marah tapi tidak apa? Berlebih-lebihan dengan orang yang tidak pernah marah. Saya tidak yakin Bapak Ibu, pernikahan saudara tidak pernah diwarnai dengan keributan. Tidak yakin saya. Ada yang tidak pernah ribut dalam pernikahannya. Saking sabarnya suaminya tidak pernah marah. Ada kira-kira gitu. Ada dari istri, saking sabarnya istrinya tidak pernah marah sama suaminya. Ada enggak? Enggak ada ya? Kalau gitu coba ngacung, saya mau lihat siapa yang pernah marah gitu sama istrinya, atau suami marah sama istri, istri marah sama suami. Coba. Loh, yang belum beristri Jojo. Hah? Ciuni pernah marah sama suami? Wawan pernah marah sama istri? Dia pernah marah sama Wawan? Enggak pernah loh. Hah? Enggak pernah? Apa? Oh, pernah tapi enggak berani. Marahnya nyumpat. Bagus tahu juga marah. Pak Andi enggak pernah marah. Pak Andi pernah marah sama istri. Orang tahu. Bojo marah enggak sama kamu? Sering. Iki kalau udah takon-takon orang, takon dewek ya. Kalau saya jangan tanya lagi Bapak Ibu. Kamu udah tahu siapa saya kan? Amin. Ke ya, bukan paling duluan tanya ke dewek kan. Paling gue benar, tapi tenang, hatiku tetap lembut. Amin. Pernah marah semuanya? Pak Irwin mana Pak Irwin? Pak Irwin orang sabar juga. Pernah marah sama istri? Pernah? Oh, pernah tapi dulu. Sekarang enggak lagi? Enggak. Kalau ibu pernah marah sama suami? Kalau betul enggak usah ditanya. Pasti pernah marah sama suami. Pernah kan? Udah pernah lama lah. Ini patutnya harus ditanya. Patutnya pernah marah enggak sama istrinya? Tante, dia takon dewek nanti. Ya. Jadi saudara, sekalipun Tuhan itu berkata belajar padaku karena aku lemah lembut, jangan dianggap Tuhan terus tidak bisa marah, tidak akan pernah marah. Dia marah. Yesus marah ketika melihat dosa. Katakan amin. Anda dan saya juga harus marah ketika melihat apa? Dosa. Ketika melihat kecurangan, marahlah di sana. Ketika melihat ketidakadilan, marahlah di sana. Amin. Tapi marahnya jangan apa? Berlebih-lebihan. Praus gitu. Meletakkan kemarahan dengan yang tidak pernah marah. Karena tidak mungkin kalau ada orang yang tidak pernah marah dalam hidupnya. Pasti anak juga bisa marah sama orang tuanya. Benar nggak anak?
Caranya marah anak gimana? Itu mana badut ini, Bil. Kamu kalau marah sama orang tua gimana? Hah? Oh tadi gini-gini terus. Alang aja, Lang. Kamu kalau marah sama ayah gimana modelnya? Ke kamar, ngapain? Diam. Tidak keluar-keluar. Loh itu loh, anak-anak zaman sekarang kayak gitu marahnya. Nita pernah marah juga. Caranya gimana kalau marah? Mogok makan. No gue. Brian pernah marah enggak? Kami orang lagi. Ya, bisa marah-marah aja, tapi yang wajar ya aneh. Ojo gini, tukaran sama istri, piringnya jadi piring terbengkalai, terus. Akhirnya habis itu piring. Setelah habisnya piring, dua-duanya duduk melongo. Kita mau makan siang pakai apa nih? Ya pakai daun jadi. Karena piringnya udah tetel doel. Kayak Musa, kan Musa juga marah lemparan. Ya kan satu tok yang dilempar. Saudara sarat dilempar kabel. Main piring terbang aja. Bisa marah. Tapi jangan sampai marahnya apa? Berlebih-lebihan, praus gitu loh, ya. Inilah. Jadi saudara kata praus, perhatikan bapak. Kata praus ini digunakan juga terhadap apa? Binatang. Tapi binatang yang apa? Sudah dijinakan, binatang yang sudah ditundukkan sehingga tunduk sepenuhnya kepada apa? Pemilik atau majikan. Siapa yang berani main-main dengan singa? Coba. Singanya dikelitik-kelitik gini, wani. Kecuali binatang yang sudah dijinakan, ditundukkan. Tahu gak Bapak Ibu? Saudara adalah orang liar tadinya, lalu Tuhan menjinakkan saudara. Yang setuju katakan amin. Kita ditundukkan Tuhan. Amin. Supaya kita tunduk kepada siapa? Pemilik jiwa kita. Kita tunduk kepada majikan kita. Sama seperti binatang ini loh. Ini binatang buas. Tapi kenapa kok dia bisa tunduk sama yang punya? Karena sudah dikuasai dia. Dan Bapak Ibu, Yesus sudah menebus kita dengan darah yang begitu mahal. Tundukkan dirimu kepada dia. Beri dirimu dikuasai oleh dia. Karena Tuhan tidak pernah akan menyesatkan hidupmu. Amin. Dia selalu akan merencanakan yang terbaik dalam hidupmu. Berikan hidupmu sepenuhnya. Berikan dirimu kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan mengerjakan seperti tanah liat. Dibentuk menjadi bejana yang indah. Ini praus. Jadi praus juga bicara tentang ketundukan itu. Bicara tentang dijinakan. Sehingga kita tunduk sepenuhnya kepada majikan, dan majikan kita itu adalah Tuhan sendiri yang perlu kita tunduk kepada dia, bukan melawan Tuhan, tapi tunduk kepada Tuhan. Amin. Amin. Mau saudara? Mau dikuasai oleh Tuhan? Mau tunduk oleh Tuhan? Ya tunduk sepenuhnya kepada dia. Ini praus. Nah sekarang berbahagia orang yang lemah lembut, orang yang lembut hatinya. Artinya apa nih? Orang yang apa tadi? Orang yang praus. Ingat ya, praus itu apa tadi? Bisa marah tapi marahnya tidak berlebih-lebihan. Tapi juga praus itu bicara tentang apa tadi? Kerendahan hati, ketundukan, ditundukkan, dikuasai. Praus ya, praus dikuasai, ditundukkan sehingga dia tunduk kepada majikan. Dan juga bicara tentang, kita lihat terjemahan tadi, bahasa Indonesia sehari-hari. Berbahagialah orang yang apa? Rendah hatinya. Jadi ini karakternya Tuhan. Dan mereka akan memiliki apa katanya? Bumi. Mereka akan memiliki bumi. Jangan saudara mikir bumi sekarang ini. Itu bumi yang baru. Langit bumi yang apa? Yang baru. Kita diizinkan Tuhan untuk memiliki itu. Kalau saudara tadi, berbahagialah orang yang lemah lembut, atau lembut hatinya, atau yang apa? Rendah hati. Ya, rendah hati. Maka mereka akan memiliki. Mari kita berdiri. Mereka akan memiliki bumi. Kita baca ini ayat terakhir. Mazmur, naik keluarkan, tolong kasih. Mazmur 37.
ayat yang ke-11. Mazmur 37. Tuh. Silakan. Mazmur 37 ayat yang ke-11. Kita akan baca Mazmur 37 ayat 11. 2, 3. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Tadi khotbah di bukit Yesus berkata, berbahagialah orang yang rendah hatinya, berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan memiliki negeri. Saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita lagi, khotbah di bukit, hidup dalam kerendahan hati, tunduk kepada Sang Pencipta, praus, lembutkan hatimu, berikan dirimu untuk dibentuk Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, dan biar Tuhan akan membentuk kita menjadi berjalan-jalan yang berarti di pemandangan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang